Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apakah ada di antara teman-teman semua yang tidak pernah merasakan sedih? Tidak ada. Tentunya kita semua pernah merasakan kesedihan. Bahkan para nabi pun mengalami kesedihan. Kita lihat kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau kehilangan seseorang yang dicintainya, pamannya Abu Thalib dan istri beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Ayub matanya memutih karena menyimpan kesedihan yang dalam karena kehilangan putranya Yusuf alaihissalam. Namun para nabi dengan kita berbeda. Para nabi mereka selalu kembali kepada Allah di setiap kesedihannya. Intinya, kesedihan itu boleh, tidak dilarang. Karena kesedihan adalah fitrah manusia. Tabiat manusia, dia akan merasakan sedih, senang, susah, bahagia, tersenyum. Itulah tabiat manusia. Namun, di saat terjadi kesedihan itu, kita mampu untuk membedakan rasa sakit, tabiat itu, rasa sakit itu dengan protes kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilarang. Jadi kita hanya sebatas tabiat kita sedih, tapi tanpa memprotes Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijalankan oleh para nabi. Nah, alangkah baiknya kita sebagai umatnya mengikuti jejak para nabi. Nah, kita sedang mengelola ruang batin kita agar mampu menghadapi rasa sedih yang benar. Mari coba kita kupas sedikit-sedikit. Kita pahami dulu tentang dunia. Kita pahami dulu dunia, bahwa dunia ini ada penciptanya. Tentunya ada yang mengaturnya. Ternyata dunia ini memang ada yang mengaturnya, bahkan menuliskannya di Lauh Mahfuz, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dunia ini sudah ada yang mengaturnya, maka setiap ujian yang kita jalani sehingga menimbulkan kesedihan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memahami ini, kita akan menerimanya. Nah, dalam proses penerimaan tentunya kita masih akan merasakan sakit, air mata. Itu tidak akan menghapus pahala-pahala kita. Yang menghapusnya adalah tadi protes kita kepada Allah. Nah, dalam proses penerimaan kita tentunya terpaksa sakit, sedih, tidak dilarang. Akhirnya kita menaikkan level menjadi mencintai takdir. Sungguh indah kata-kata ini. Mencintai takdir adalah level tertinggi seorang hamba. Bentuk kecintaan kita kepada Allah, ketauhidan yang tinggi kepada Allah, dan baik sangkanya kita kepada Allah, itu terangkum dalam mencintai takdir. Teman-teman semua, mari kita belajar yang lebih mendalam lagi. Ada 5 percaya bulat pada hal 5 ini untuk menguatkan kita menghadapi ujian kesedihan yang akan datang.
Mari kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, Allah segala sesuatu yang terjadi atas izinnya Allah. Nah, jadi semua yang terjadi di muka bumi itu atas izinnya Allah. Bahkan buah yang jatuh dari pohon itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Sandal yang putus, anak kita berapa, semua diatur oleh Allah. Bahkan kematian seseorang, sehingga kita kehilangan orang yang kita cintai, kita merasa sedih, itu sebenarnya sudah atas izin Allah. Seperti kata Umar bin Khattab, jika sesuatu yang ditakdirkan untukmu, bahkan terpisah 2 gunung jauhnya, akan tetap datang kepadamu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu, bahkan sedekat 2 bibir tidak akan datang kepadamu. Masya Allah, indah sekali kata-kata ini. Kalau kita benar-benar bisa mempraktekkannya, akan benar-benar menghibur kita di dalam setiap kesedihan kita. Kemudian yang kedua, Allah itu maha baik. Iya, Allah maha baik. Bagaimana kita tidur, Allah menjaga. Bagaimana saat sakit, Allah berikan obatnya. Saat kita kelaparan, Allah menyediakan semuanya di muka bumi. Kita hanya disuruh mencari. Allah memberikan ujian, tentunya Allah memberikan jalan keluarnya. Itu bentuk kemahabaikan Allah. Mungkin saat kita tertimpa musibah, kita tidak akan pernah melihat. Karena apa? Karena yang ada di mata kita, fokus kita adalah rasa sakit. Sehingga apa-apa yang nikmat Allah tak pernah kita rasakan. Kebaikan itu hilang. Namun kau akan menemukan kebaikan itu saat engkau di fase melewati ujian itu. Engkau akan merasakan betapa baiknya Allah kepada kita. Anda akan merasa tercerahkan, merasa mendapatkan hikmah dari segala ujian di belakang. Itulah maha baiknya Allah. Bahkan Umar pernah berkata, saya tak pernah memikirkan apa yang ku senangi dan apa yang ku benci, karena aku tidak tahu mana yang Allah berikan untukku di kebencian itu atau kesenanganku itu. Maksudnya apa? Maksudnya tidak peduli dengan, mungkin Allah memberikan sesuatu yang tidak bisa kita senangi, ada kebaikan di sana. Bahkan apa yang kita senang itu keburukan mungkin. Dan kita tidak tahu. Yang penting kita yakin bahwa Allah tidak akan zalim kepada umatnya, hambanya. Yang ketiga, Allah akan menghapus rasa sakit kita, diganti dengan menghapus dosa-dosa. Jadi setiap rasa sakit kita akan terhapus dosa-dosa. Masya Allah. Seperti kata ada dalam firman Allah bahwa setiap kebaikan yang maksudnya tertusuk duri pun, ya, tertusuk duri, inti dari kata-kata itu, tertusuk duri itu pun berpahala, menghapus dosa. Apalagi penderitaan kita yang mungkin kita anggap berat, hanya tertusuk duri. Masya Allah, bukankah itu hiburan untuk kita yang saat ini kita sedang merasa sedih? Mungkin teman-teman sekarang merasa sedih, itu adalah hiburan buat kita. Berikutnya yang
4, semuanya telah terukur. Siapa yang mengukur? Allah yang mengukur. Allah Maha mengetahui dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada seseorang sesuai kemampuannya. Mungkin kita tidak menganggap diri kita kuat. Ya Rob, saya tak kuat dengan ujian ini. Ya itu fitrah kita ngomong seperti itu. Itu bentuk kita mengadu ya. Namun yakinlah bahwa Allah akan memberikan kekuatannya untuk kita dalam pengukurannya tadi. Bahwa kita kuat. Allah tahu. Kalaupun kita menganggap gak kuat, Allah yang menguatkannya. Semoga teman-teman terhibur dengan itu. Yang terakhir, Allah bisa menolong kita. Kitalah yang jarang datang kepada Allah untuk meminta tolong. Kita hanya sibuk minta tolong kepada manusia, tapi lupa minta tolong kepada Allah. Padahal yang seharusnya kita datang pertama kali adalah Allah. Itu ya teman-teman. Jadi coba kita buka mindset, kita datang dulu kepada Allah saat kita tertimpa suatu masalah. Hanya mengadu saja, minta kepada Allah diberi jalan keluar. Baru kita ikhtiar untuk mencari solusi. Insya Allah Allah akan berikan solusinya. Nah itu tadi, jika 5 itu tadi sudah menguatkan hati kita, sudah menjadi pondasi di hati kita, insya Allah segala rasa sedih yang kita jalani akan menghibur diri kita dengan 5 tadi. Masya Allah, semoga kita akan menjadi lebih baik, lebih kuat ke depannya. Kemudian yang terakhir, ini ada 5 trik atau 5 tip ya, yang mungkin teman-teman semua pernah merasakan kesedihan yang lama dan tak ada ujungnya. Kesedihan yang masih terngiang-ngiang di kepala kita, di hati kita, masih terluka, masih mungkin hal ini bisa membantu teman-teman. Mari kita buka satu-satu ya. Yang pertama ada dalam kata 3M. 3M. M yang pertama mengaku, mengadu, menyibukkan diri dengan amal soleh. Yang pertama mengaku. Coba teman-teman kalau antum sedang bersedih, di luar kita merasa saya nggak bersedih, persoalan itu gampang. Pernahkah Anda mengaku kepada Allah, ya Rob saya capek, ya Rob saya sedih, ya Rob saya lelah? Pernahkah teman-teman mengaku seperti itu? Bahkan ini jalan penting untuk kita sembuh, yaitu mengaku dulu. Mengaku kepada Allah, kita benar-benar lelah, ya Rob saya sedih, ya Rob. Air mata jatuh, sungguh indah sekali. Coba mengaku kepada Allah. Buka topeng-topeng yang selama ini kita tutupi di depan manusia, kita jujur kepada Allah. Bahwa kita merasakan kesedihan itu. Kemudian kita lihat di Sayyidul Istighfar, bentuk pengakuan. Ada 2 pengakuan di situ, mungkin kita bisa tambahkan di pengakuan kita. Yang pertama adalah nikmat, yang kedua adalah dosa. Ternyata pengakuan pertama adalah nikmat. Kenapa? Kadang saat kita tertimpa suatu ujian, kesedihan, kita akan fokus pada kesedihan itu tanpa melihat nikmat Allah yang banyak yang telah kita nikmati. Maka itu kita adukan kenikmatan kepada Allah. Ya Rob, terima kasih. Aku telah melewati ujian ini.
Ya Rob, terima kasih. Ternyata saya sampai titik ini. Ya Rob, terima kasih. Engkau beri nikmat ini di saat hamba seperti ini. Ya Rob, terima kasih. Lihatlah di sekeliling kita yang kita alami. Nikmat apa saja yang Allah telah kasihkan ke kita. Insya Allah kesyukuran itu akan datang. Kemudian yang kedua, mengadu tentang dosa-dosa kita. Kita manusia yang banyak hilaf dan salah. Mengaku saja kepada Allah. Mengadu kepada Allah, ya Rob, dosaku banyak. Ya Rob, aku datang kepadamu dengan segala dosa-dosa. Kita lihat di doa Nabi Yunus alaihissalam dan perut ikan. Beliau tak pernah dalam doa Nabi Yunus tadi tidak ada kata-kata meminta, tapi istighfar, pengakuan dosa. Ya, mengakui dosa-dosa. Kemudian yang kedua, mengadu. Teman-teman semua, kita sering menyempitkan tentang doa. Doa itu disempitkan dengan hanya meminta. Padahal doa itu bisa lebih lebar lagi dengan kita mengadu, kita beristighfar, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah Nabi Yunus tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Bagaimana beliau dalam perut ikan berkata kepada Allah. Adakah di situ meminta? Tidak ada, teman-teman. Tak ada kata minta di situ. Padahal beliau adalah nabi. Sekali minta Allah pasti mengabulkannya. Tapi doa yang begitu indah, Masya Allah, hanya mengadu. Mengadu apa? Mengadu tentang istighfarnya. Merasa saya adalah orang yang zalim. Namun Masya Allah, powerful sekali sehingga mengitu ke langit. Justru kadang teman-teman, doa-doa yang hanya mengadu saja kepada Allah, luar biasa hasilnya melebihi doa kita yang meminta. Jadi mari kita ubah mindset kita bawa doa hanya untuk meminta. Kita bisa mengadu, curhat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Yang terakhir, 3M tadi, menyibukkan diri dengan amal-amal syolih. Ketika kita menyibukkan dengan hal-hal yang positif, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka kesedihan kita akan tersingkirkan, tergeser sedikit demi sedikit dengan kita fokus dengan amal soleh kita. Ada sebuah ungkapan yang indah. Jika kamu tidak bisa bersaing dengan amal soleh dengan para solihin, maka bersainglah dengan para pendosa dengan istighfarnya. Mungkin kita tidak sesoleh para ulama, kita tak sesoleh para nabi. Mungkin kita tidak bisa sesoleh mungkin teman-teman kita yang kita anggap orang-orang soleh, yang kita kalah dari mereka. Namun kita ubah. Kita bisa bersaing dengan istighfar kita dengan para pendosa. Kadang mungkin kita juga para pendosa.
mungkin bisa teman-teman amalkan untuk meringankan dada kita, agar semakin kita menjadi semakin dekat kepada Allah, sehingga Allah membuka rahmatnya, membuat kita semakin bahagia lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.